sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera, namo buddhaya. Ya, selamat sore. Ya, saya mau bertanya sebagai Ketua Badan Advokasi Indonesia DPD DKI Nurdin Aliandi, dan saya juga merasa terhormat sudah kedatangan Prof sebagai pembina BAI DPD DKI Jakarta, dan sangat terhormat juga saya kedatangan Ketua Umum Gakorpan dan Waketum Gakorpan Pak Dr. Bernard SIM almarhum, dan merasa bahagia juga anggota Kabid bencana pelindungan Kabid penanggulangan bencana sebagai diangkat menjadi ketum Gakorpan oleh Pak Ketum Gakorpan. Terima kasih, semoga panjang umur kita semua. Dan saya ingin bertanya kepada Bapak Profesor Pak Dekson Silalahi, pembina BAI sebagai dosen, dan beliau juga pengacara, perihal kedatangannya di BAI tentang mengupas bahwa Pancasila adalah ideologi negara Republik Indonesia yang tidak bisa ditawar-menawar. Mohon diterangkan bagaimana rasanya gabung dengan BAI, bagaimana setelah gabung juga dengan Gakorpan, visi dan misi Pak Dekson Silalahi, pembina BAI dan sebagai Dewan Pakar Hukum di Gakorpan, mohon diterangkan. Terima kasih, saudara moderator. Bicara Pancasila itu adalah bicara Indonesia. Mau menjadi warga negara Indonesia harus menerima dan melaksanakan Pancasila. Karena Pancasila itu adalah pedoman kehidupan bangsa, negara, dan bangsa. Siapa yang tidak menerima Pancasila berarti tidak bangsa Indonesia. Karena kita sudah komitmen di dalam pembentukan negara ini yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Landasan ideologi juga Pancasila. Pandangan hidup juga adalah Pancasila. Yang diramu sedemikian rupa dari bumi persada bangsa Indonesia ini oleh Good Father bangsa Indonesia, Bung Karno dengan teman-teman mengatakan bahwa mereka menggali Pancasila ini dari bumi Indonesia. Dan bumi Indonesia ini adalah merupakan sarinya dunia. Apa yang ada di dunia ada di Indonesia. Ajaran apa yang ada di dunia ada di Indonesia. Oleh karena itu Bung Karno dari buku Tantular Prapanca, buku Tantular itu mengatakan bahwa Pancasila itu digali dari bumi persada Indonesia. Oleh karena itu kalau mau menjadi Indonesia ya harus Pancasila. Selama Indonesia ada, dasar negara kita, pandangan hidup kita, ideologi kita adalah Pancasila yang terdiri dari 5 sila ini. Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerajaan dan hikmat dan kebersamaan dalam kedaulatan kewajiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dasar kita merdeka itu adalah merupakan hak asasi, bahwa kemerdekaan itu adalah hak dari seluruh bangsa dan seluruh rakyat. Oleh karena itu, Indonesia ini merdeka bukan karena kekuatan kita sendiri, bukan karena kegagahan kita, tapi berkat rahmat Allah. Dengan didorongkan oleh keinginan luhur bangsa Indonesia merdeka. Jadi merdeka itu bukan hanya satu kelompok, bukan hanya satu suku, bukan hanya satu agama. Berkat rahmat Allah didorongkan oleh keinginan luhur seluruh bangsa Indonesia, seluruh. Yang mungkin waktu itu penduduk kita masih 50 juta, dan sekarang sudah beranak cucu menjadi 275 juta. Tapi itu kan dari nenek moyang kita turunnya itu. Itu turun-temurun kepada kita. Itu yang sudah dibentuk oleh orang tua kita, nenek moyang kita, ya kita lestarikan, kita pertahankan. Buktinya 77 dekade kita merdeka, bisa kita pertahankan. Oleh karena itu, mari seluruh bangsa Indonesia yang merasa dirinya bangsa Indonesia jangan pernah ragu dengan Pancasila.
apapun agamanya, apapun sukunya, apapun kelompoknya, laksanakan Pancasila sebagai dasar kita. Yakinlah, dengan Pancasila kita akan bisa maju ke depan. Tujuan kita akan tercapai, adil makmur, yang disebut dengan Eka Prasetya Pancakarsa. Satu tujuan dengan 5 dinamika, 5 cara, 5 sila. Dengan 5 sila yang diramu itu kita akan mencapai satu tujuan, yaitu adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, dari 5 sila dibagi jadi trisila. Ya, nah untuk melaksanakan Pancasila itu kalau kita baca di dalam bukunya Bung Karno, kalau kalian kesulitan melaksanakan 5 sila, Ya. lakukan saja 3 sila. Trisila ya. Ya, berketuhanan, bermusyawarah, bersatu, dan berkeadilan. Itu dia. Susah kalian melakukan itu, lakukan satu eka sila yang disebut dengan gotong royong. Menyelesaikan segala permasalahan di negara kita ini cukup dengan bergotong royong. Apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita bersama-sama, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, kata Bung Karno, kita pasti akan bisa melaksanakan. Itulah dia, gotong royong. Oleh karena itu, dari unsur manapun kita, unsur agama manapun, suku manapun, mari kita bergotong royong. Baik, untuk melaksanakan tujuan negara kita. Ya. Baik, itu yang pertama. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Saya pertanyakan intinya supaya mereka mengerti kepada Pancasila. Ya. Pertama mereka itu kan di sini satu ketuhanan yang Maha Esa. Hmm. Nah, Esa apa Esa? Satu, mau bilang Esa atau Esa pun itu yang penting tujuannya satu. Tuhan yang satu. Tuhan yang satu. Tuhan yang satu. Bukan Esa. Soal kata ejakulasi katanya itu mengatakan Esa atau Esa, itu urusan lain. Yang penting intinya satu. Yang benernya Esa ya. Ya, satu. Esa. Esa itu satu, itu artinya Esa apa tidak? Kalau Esa itu artinya satu, berarti Esa. Ya. Kalau Esa artinya satu, Ya memang Esa artinya satu, tetapi kalau Esa satu juga tapi tidak bisa terlihat begitu. Memang kita tidak melihat Tuhan, tapi yang kita lihat adalah karya. Makanya Esa. Esa. Yang mana yang bagus yang mana? Kita melihat Tuhan itu dari karyanya dan Dari karyanya, oke. Jadi makanya satu ya. Ya, yang diutus kepada Nah, satu lagi, mereka ini kan ada yang disebut asasi, hak asasi. Apa yang disebut asasi? Mereka nggak ngerti. asasi itu hakiki. Hakiki ya? Hakiki atau yang paling Hak mutlak berarti ya? Ya, hakiki yang paling tinggi atau yang mutlak. Mereka itu jangan pernah memaksakan kehendak kepada orang lain. Menyelesaikan permasalahan, menyelesaikan cara Jadi nggak bisa ditawar berarti. ya. Nah, di sini juga ada ideologi. Disebut ideologi itu apa pepegangan?